Silakan ahli berikutnya, saksi berikutnya Andre Putra Hermawan. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Saldi. Mana saksinya? Baik ya, untuk memandu pemeriksaan saksi Andre, mohon perkenan Yang Mulia Prof. Arief untuk memimpin. Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Mohon izin para hakim yang lain. Baik, sudah berada di depan kita Pak Andre Putra Hermawan. Pak Andre pekerjaan apa? Dihidupkan? Ya. Izin Yang Mulia, PNS di Sekretariat Jenderal KPU RI. Oke, baik. Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Tadi disumpah? Disumpah. Oke, baik ya. Jadi Anda memberikan keterangan di bawah sumpah? Iya. Ya. Bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa ya? Siap. Baik, silakan. Apa yang akan Anda sampaikan? Silakan. Ya, izin Yang Mulia, Hakim, pemohon, termohon, saksi dan juga termohon dari KPU RI. Bisa ditampilkan slide-nya? Jadi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Sirekap dan Situng yang kita ketahui sama-sama sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara untuk pemilu. Ya, supaya penyampaiannya yang efektif, efisien ya. Baik. Jangan menyita waktu banyak. Silakan. Siap. Jadi Sirekap ini sebagai alat bantu untuk menyajikan hasil pemilu di TPS dengan cepat kepada publik. Karena sebelumnya di dalam situng dan untuk pertama kalinya Sirekap ini digunakan di pemilu 2024 dengan cara KPPS hanya memfoto. Jadi sebelumnya itu KPPS harus menyalin sebanyak jumlah saksi, kemudian membagikan, namun dengan adanya Sirekap ini dengan cepat difoto, kemudian saksi itu mendapatkan file PDF-nya, dikirimkan saja melalui handphone yang sudah didaftarkan, jadi tidak perlu lagi menyalin sebanyak saksi. Kemudian alat bantu sebagai data awal rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan pusat. Ini yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh para saksi ahli dan saksi fakta sebelumnya. Kemudian alat bantu untuk membuat dokumen salinan C hasil dalam bentuk digital yang dapat disampaikan kepada saksi dan pengawas. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti di slide berikutnya, next. Nah, di sini ada perbedaan bahwa kalau di situng itu kita menggunakan namanya C1 salinan, yang mana plano yang besar tadi ditulis lagi di dalam lembar kecil, kemudian dibawa ke KPU Kabupaten Kota, di-scan menggunakan scanner. Namun untuk Sirekap itu KPU ingin lebih transparan, ingin lebih menyampaikan informasi kondisi data di TPS seperti apa. Makanya muncullah arahan untuk membuat atau bagaimana memfoto atau mendapatkan hasil di C hasil yang besar tadi. Bentuknya besar dalam bentuk plano yang itu tidak mungkin di-scan karena tidak ada scanner yang sebesar itu sehingga harus menggunakan foto. Dan kemudian foto itulah yang nanti dikirim ke server, tadi juga sudah disampaikan oleh saksi fakta dari tim developer untuk prosesnya. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa saksi itu juga mendapatkan bentuk salinan
bukan bentuk salinan, C hasil foto, C plano hasil foto. Dan ini yang kami hindari. Untuk situng itu efeknya adalah kelelahan dari KPPS untuk menyalin sebanyak jumlah saksi, sebanyak jumlah pemilihan, mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR, DPR provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Namun dengan Sirekap ini, KPPS itu hanya memfoto 75 kali saja dibandingkan harus menulis, jadi perbandingannya cukup jauh, cukup memfoto 75 lembar dari seluruh pemilihan yang ada. Next. Nah, kemudian kalau di dalam rekapitulasi berjenjang, situng itu datanya awalnya kosong, kemudian dibacakan di tingkat PPK, tingkat kabupaten, provinsi. Dan itu kemudian di situ dicek oleh saksi, Bawaslu, dan masyarakat. Nah, namun untuk di Sirekap ini berisikan data yang berjenjang sebelumnya. Sudah ada data sebelumnya, kemudian nanti di sana dicek lagi berdasarkan dari C hasil tadi. Ada koreksi, kemudian ada tanda tangan, kemudian dipindai lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi fakta. Sebentar saya potong sebentar, saksi. Siap. Pada waktu di tingkat TPS, saksi dari para kontestan, para pihak, itu dipersilahkan memfoto atau hasil foto juga diberikan pada saksinya? Dua-duanya bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi memfoto secara mandiri dan memfoto hasil dari Sirekap. Okay. Dan itu kalau dari hasil Sirekap tadi yang disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya, ada digital signature yang menempel di dalam C image tadi. Oke, silakan diteruskan. Baik. Kemudian untuk Sirekap Web itu tadi yang disampaikan bahwa Sirekap Web ini adalah sebuah portal yang diinginkan oleh kami semua, oleh KPU untuk masyarakat dapat melihat bagaimana progres, bagaimana TPS yang tadi kita coblos pada hari H pemungutan, datanya seperti apa, itu kita tampilkan dalam bentuk C image atau C hasil dalam bentuk gambar. Kemudian ada PDF Brumus yang itu berasal dari rekap di bawahnya, kemudian nanti dipakai oleh KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan KPU RI. Oke, next. Nah, ini yang mungkin dapat kami sampaikan bahwa situng maupun Sirekap itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari atau pada masa pemilu. Kalau situng karena waktunya agak sedikit panjang, namun Sirekap itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan. Maksudnya dilakukan perbaikan adalah data C hasilnya tadi. C hasil itu dilakukan oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. Dan setelah itu KPPS tidak bertugas lagi, maka C tadi itulah yang dibawa atau disimpan melalui Sirekap ini untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan ini adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya, kemudian jangkauannya cukup luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga digunakan di luar negeri. Sebentar, saya potong. Kalau begitu, foto yang dihasilkan dari TPS, terus langsung di-upload, kemudian di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sudah tidak berubah berarti? Tidak boleh berubah. Tidak bisa berubah kan? Iya, C hasil tidak boleh berubah. Oke, silakan lanjut. Baik. Dan terkait dengan rentang geografis tadi yang saya sampaikan bahwa di satu waktu itu ada 823 ribuan KPPS yang hampir secara bersamaan mengirimkan data di waktu yang sama, yaitu di tanggal 14 atau tanggal 15 kalau mereka melebihi satu, tapi tidak ada yang di tanggal 16 kecuali memang ada keputusan dari Bawaslu untuk menunda TPS tersebut. Namun secara umum bahwa
sistem informasi Sirekap ini memang mempunyai beban yang cukup tinggi. Penggunaan user secara bersamaan masuk ke dalam server yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya, di jam 17 itu sudah mulai masuk datanya. Dan kami juga melihat proses itu sudah masuk ke dalam server, kemudian di sana secara sistem, secara by system akan diolah oleh OCR menjadi data numerik yang sebelumnya kita dapat lihat secara bersama-sama, ada pie chart, ada datanya. Namun itu berdasarkan dari data C hasil, foto C hasil. Jadi tidak ada inputan manusia pada saat hasil dari KPPS tadi. Berbeda dengan situng. Kalau situng itu datanya di-scan, kemudian ada operator yang melakukan penginputan data apabila datanya masih kosong-kosong berdasarkan dari laporan di bawah. Dan itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum sampai di Kabupaten Kota. Jadi dari hari H pemungutan sampai dengan Kabupaten Kota ada sedikit jeda waktu. Namun untuk Sirekap seperti yang tadi disampaikan itu pada tanggal 14 sudah cukup banyak data yang masuk. Oke, next. Di sini situng jelas menggunakan scanner. Kalau Sirekap menggunakan foto Android tadi. Terkait dengan foto ini memang tidak menggunakan kamera dari, tidak menggunakan software dari handphone bawaan, tapi software yang ada di Sirekap dalam rangka untuk menjaga data tersebut agar memang benar-benar data asli dari Sirekap, bukan data image yang diambil dari software kamera yang ada di handphone masing-masing. Kemudian Sirekap web sebagai alat bantu proses rekapitulasi online, ini yang sebenarnya KPU sangat mengharapkan ketika data itu muncul kepada masyarakat, apabila ada kesalahan digital, konversi dari image ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat bisa memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti tadi. Dan apabila masih dikurang cukup, itu bisa disampaikan melalui C hasil yang tadi sudah di-download oleh masyarakat. Jadi C hasil itu oleh KPU diperbolehkan, di-download sebanyak-banyaknya, di-download berkali-kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya. Kemudian penerapan sertifikat digital untuk menandai dokumen yang berasal dari suatu TPS, tadi juga sudah disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya. Kemudian pencatatan log aktivitas, nah ini juga tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh saksi fakta bahwa seluruh data yang ada, seluruh pergerakan data yang ada di dalam Sirekap itu dicatat secara detail. Baik dia melakukan apa, kemudian siapa yang masuk, jam berapa, itu dicatat oleh sistem melalui log aktivitas. Ya, waktunya sudah 10 menit lebih. Oke, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Next. Ya, terakhir, jadi Sirekap ini adalah alat bantu. Apabila terjadi kesalahan itu adalah merupakan alat bantu, sama seperti kalkulator. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai handphone, bapak-bapak bisa menggunakan kalkulator yang ada di handphone tersebut untuk mengecek bahwa 10% ditambah 10% itu bukan 20%, tapi 0,11 atau 10% ditambah 20% itu 0,12. Bukan berarti kalkulator itu salah, bukan berarti kalkulator itu tidak akan kita gunakan. Tapi kita tahu bahwa itu adalah salah dari sisi algoritma. Memang harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan. Jadi Sirekap juga begitu. Sirekap ini untuk pertama kalinya KPU ingin menunjukkan bahwa proses yang ada di TPS itu dapat benar-benar dimiliki
oleh seluruh warga negara Indonesia. Bentuknya dalam bentuk C hasil yang difoto, kemudian bisa di-download kapanpun. Dan itu yang nanti juga bisa direkap oleh masing-masing saksi, masing-masing pasangan, masing-masing caleg untuk dibawa, disandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun RI. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon ada yang akan ditanyakan, dipersoalkan, atau ditambah penjelasan? Terima kasih. Ada beberapa hal kepada saudara saksi. Yang pertama, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi penting untuk diperjelas atau didetailkan. Aplikasi foto yang digunakan untuk memfoto atau memotret atau mengambil gambar form C hasil itu kalau di handphone kan masing-masing ketika beli sudah ada aplikasi embedded ya yang memang nempel di situ fungsi foto, aplikasi foto. Nah pertanyaannya untuk memfoto form C hasil di TPS itu yang digunakan tuh foto yang memang sudah nempel aplikasi di dalam handphone atau fungsi foto itu dibuat di dalam Sirekap. Kemudian yang kedua, ketika ada faktanya ya pada pemungutan suara, penghitungan suara tanggal 14, begitu selesai di satu TPS kan kemudian yang bisa langsung dikirim, ada sinyal langsung dikirim. Dan kemudian begitu mulai diunggah, sebagaimana disampaikan oleh saksi yang sebelumnya, saksi fakta yang sebelumnya, itu ketika KPU atau siapapun melihat atau membaca tampilan di info publik atau publikasi tersebut, begitu ada kesalahan ya, kesalahan yang saya maksud adalah membandingkan antara angka konversi atau hasil pembacaan OCR terhadap foto, misalkan katakanlah jumlah pemilih DPT di satu TPS itu angkanya mestinya 295 misalkan. Tapi ketika terbaca oleh sistem tertulis 285 ya misalkan saudara saksi di dalam angka konversinya itu kemudian apa langkah yang dilakukan oleh KPU atau pengelola Sirekap untuk melakukan koreksi itu? Apakah form C hasil fotonya bisa dikoreksi melalui Sirekap atau memang ditampilkan apa adanya lalu kemudian koreksi fakta terhadap salah penulisan di TPS kemudian dikoreksi di tingkat kecamatan, rekapitulasi kecamatan, atau Sirekap bisa kemudian secara otomatis mengoreksi hasil foto yang salah itu atau hanya menandai bahwa oh ini salah maka kemudian pada jenjang berikutnya dikoreksi. Yang ketiga, saudara saksi, hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan bentuknya dokumennya D hasil rekap kecamatan ya. Itu diproduksi atau dibuat secara otomatis dari hasil hitung Sirekap ya, konversi dari foto itu atau hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara rapat pleno terbuka lalu dituangkan di dalam dokumen dan kemudian diunggah di Sirekap. Ini tolong dijelaskan baik itu rekapitulasi terutama kecamatan ya karena yang basisnya TPS adalah kecamatan. Kemudian yang terakhir SK KPU nomor 360 tentang tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang saudara saksi ketahui itu angka-angkanya berasal dari proses rekapitulasi berjenjang mulai hitung suara di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat nasional atau diproduksi dari Sirekap yang kemudian angkanya itu yang dijadikan dasar untuk penetapan hasil pemilu di dalam SK KPU nomor 360. Walaupun tadi oleh saksi-saksi sebelumnya sudah atau ahli sudah disampaikan, tapi sebagai pengelola teknis dari Sirekap penting untuk disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih majelis. Terima kasih. Mas Bambang.
Terima kasih Ketua. Saksi, kemarin kami memeriksa hari Senin saksi yang berada di Amerika melalui satu Zoom. Dalam dokumen itu yang diserahkan, saya lagi buka lagi majelis, minta izin untuk memperlihatkan dokumen yang silakan. tadi ya. Itu di poin nomor 6 ya, yang tanda tangan nih. Saya tidak bicara angka sekarang, saya bicara tanda tangan sebagai validasi atas angka. Ada berbagai informasi mengenai tanda tangan di situ. Angkanya sendiri, saksi kami menjelaskan ada begitu banyak temuan di berbagai daerah, termasuk di daerah Bandung yang angkanya berbeda-beda. Tapi yang saya persoalkan sekarang tanda tangannya. Sejauh mana Sirekap itu bisa mengonfirmasi validitas bahwa ini ditandatangani orang yang punya hak. Coba poin nomor 6. Slide nomor 6. 6 di bawah, 4, 5, 6 di bawah lagi. 5. Terus. Enggak, kejauhan. Nah ini aja, ini yang ini, coba di zoom. Ini yang angka atau ini ya? Tanda tangan itu yang lembar ketiga itu. Iya. Ada yang khusus tanda tangan, bukan di sini, yang satunya lagi yang di bawah. Jadi yang kami ajukan kemarin majelis dan saksi itu ada tanda, bukan angkanya saya yang persoalkan. Angkanya ada perubahan macam-macam di situ. Ada yang tadi jumlah mestinya 300 macam-macam lebih itu sudah. Nah, ini. Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka. Karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya. Bagaimana sih Rekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama. Ada contoh yang lebih bagus lagi, coba kita cek di bawahnya supaya. Ada kemarin yang tulisannya serupa sama semua. Bukan, tarikan garisnya terus ke bawah, agak cepat. Nah ini. Tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini. Menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian. Itu pertama. Terus kedua, tadi diakui bahwa metadata itu tidak ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature. DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau hasil yang metadatanya ada di digital signature dan di image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa membuka angka ya? Betul Pak, Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi. Ketika di suatu daerah tidak ada wifi dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan betul saya yang dihasilkan dari TPS itu karena sudah dibawa berhari-hari? Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang kedua, yang terakhir. Lanjut. Tadi dikatakan bahwa si Rekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa si Rekap itu dibuat
dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bang. Ada lagi? Oh, Pak Refli. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah mas. Karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan diwakili oleh Saudara Magdir Ismail dan Saudara Roni. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya pertama yang saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, dari yang ditampilkan oleh kawan-kawan di 01 itu tadi, ya, begitu banyak, bahkan ada di antara yang saya juga mendengar keterangan saksi itu dari TV bahwa tarikan-tarikan tanda tangan itu hampir sama, bahkan beliau mengatakan sama. Nah, kemudian ada juga penggunaan tip X kalau saya tidak keliru ya. Kenapa saya perlu tanya ini kepada saudara saksi? Seingat saya di Malawi, begitu banyaknya penggunaan tip X dari hasil itu sebagai alasan mereka untuk membatalkan hasil pemilu. Ini di Malawi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga diterangkan soal terkait dengan C hasil yang masih digunakan. Pertanyaan saya begini, apakah tayangan dari C hasil itu juga digunakan untuk melakukan cross check ya terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang? Nah, cross check ini dilakukan sampai di mana? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang ketiga pertanyaan saya, karena ini kan tadi diterangkan bahwa
foto-foto itu dikirim melalui handphone dari petugas yang bukan merupakan aset atau alat milik negara, tetapi milik pribadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana privasi ya dari penggunaan handphone yang dilakukan oleh KPPS terkait dengan pengiriman foto ini, karena ini kan bukan sesuatu yang tidak gampang untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, terhadap foto-foto yang diambil kemudian dikirim itu tadi, autentifikasinya, bagaimana mengeceknya itu? Apakah KPU atau ITB mempunyai alat secara khusus untuk mengecek bahwa ini adalah autentik atau tidak? Saya kira itu yang mulia. Kemudian satu lagi terakhir dari saya mengenai soal DPT ya. Ini yang saya kira perlu juga kami tanya kepada saudara saksi, karena ini kan juga terkait dengan soal hasil ini ya. Antara yang di Pilpres dengan Pileg, terutama yang diupload ya di Sirekap ini. Begitu yang mulia dari saya, akan dilanjutkan oleh kolega kami yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih yang mulia. Yang tadi disampaikan terkait dengan ada data bahwa 154.000 yang bermasalah ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, pengetahuan terkait dengan data 154.000 itu bermasalah itu TPS itu dari mana? Kemudian apakah ada daftarnya? Kemudian juga pun pertanyaan saya yang berikutnya, sempat ya disampaikan bahwa hak editnya ada di kabupaten atau kota, sedangkan dokumen C hasil dipegang oleh KPPS atau PPK yang menghasilkan. Jadi mohon dijelaskan. Dan tadi yang cukup mengganggu buat saya karena disampaikan bahwa Sirekap bukan alat bantu yang jadi kalkulator ya. Buat saya itu ini memberikan informasi yang tidak baik, karena di dalam Undang-Undang Pemilu di pasal 536 setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu dipidana dengan penjara 3 tahun. Terima kasih yang mulia. Iya, terima kasih. Berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh yang di belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. Ya, kalau Mas Hotman ya sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Saya ingin bertanya ke saudara saksi, apakah dimungkinkan software bajakan atau ilegal mengirimkan virus ke Sirekap sehingga sistem dalam Sirekap dapat berubah dan mempengaruhi hasil penghitungan Sirekap? Itu pertama. Yang kedua, apakah Sirekap menjadi satu-satunya alat bantu untuk memvalidasi data from C1 atau dan D1 hasil, atau ada alat lain dan atau ada cara lain? Yang ketiga, tadi kita melihat ada tayangan tanda tangan. Apakah dari KPU khususnya, karena Bapak juga dari KPU di bidang IT ya kalau nggak salah ya, akan melakukan investigasi bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan uji labkrim terhadap tanda tangan yang ditayangkan tadi? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Masih ada lagi? Ada yang mulia. Silakan Prof. Oto. Saudara saksi, saya ada pertanyaan pada saudara.
Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari pemohon. Berkali-kali pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada 2 orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini. Ini kan alat bantu Sirekap. Ini kan Sirekap. Saya tanya tadi. Dan ini kan saya tanya kepada saudara. Apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang, atau kok bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini? Terima kasih, Mulia. Iya, terima kasih. Bawaslu, cukup? Baik. Silakan saksi dijawab secara keseluruhan. Oh, dari hakim? Ada? Izin, Ketua. Silakan. Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi tentu saya yakin meskipun tidak di ruangan menyimak dari yang disampaikan oleh ahli dari KPU, ya. Tadi dijelaskan bahwa Sirekap itu dengan platform OCR OMR kemudian membaca angka-angka yang tertulis, ya, di dalam form C hasil itu tadi, kemudian dibaca. Nah, tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru, bisa salah, karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus, tulisannya sedang, ada yang tulisannya jelek, kan seperti itu. Dan kemudian koreksi dilakukan di KPU Kabupaten. Nah, pertanyaan saya, karena ada kemungkinan seperti itu, berapa banyak dari keseluruhan, ya, 800.000 lebih TPS pada lebih dari 400 itu yang terjadi kasus koreksi. Kita menggambarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tugas dari KPPS itu kan tadi, kalau dulu pada situng menyalin berlembar-lembar, ya. Kemudian kalau sekarang tidak, tapi membuat foto yang kemudian dijipekkan dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi, ya. Tapi berapa lama kemudian yang bertugas mengupload ke dalam Sirekap? Ini kan KPPS kan, atau KPPS. Ada tidak kasus, ya, antara yang difoto dan kemudian langsung diupload, kemudian ada yang difoto bla bla bla, tapi tidak segera diupload karena kita juga memiliki daerah yang berbeda-beda, ya. Tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya dan segala macam. Ada mungkin yang ada coverage internetnya tapi baru 2G, belum 3G apalagi 4G. Ya. Nah, pertanyaannya, ada tidak kasus? Karena ini secara teoritis kemungkinan terjadi. Di foto-foto dibagikan kepada saksi dan lain sebagainya. Kemudian ada kreasi sendiri di foto lagi setelah diubah-ubah. Dan kemudian itulah yang baru diupload. Karena menguploadnya hanya sekali saja. Nggak bisa lebih dari itu. Ya. Ada nggak? Termasuk ini barangkali ke KPU dalam berapa lama itu seharusnya diupload, terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan. Ya. Saya kira itu. Saya tidak tahu apa yang menjawab nanti KPU atau saksi ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Arjo, silakan
saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, itu apakah aplikasi bawaan atau dari Sirekap, kami sampaikan bahwa itu dari Sirekap, jadi tidak bisa menggunakan foto yang ada di handphone, misalnya aplikasi foto 360 atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi dari Sirekap, dan itu nanti yang akan berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Namun saya menjawab secara urut dulu. Kemudian kesalahan membandingkan antara OCR dan pada saat di foto, misalnya DBT dibaca di dalam image-nya itu 295, kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya 345. Angka 9 dan angka 4 itu tertukar atau kesalahan baca. Dan apa yang dilakukan oleh Sirekap? Nah, Sirekap kalau itu untuk, karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden, maka KPPS hanya memfoto saja. Kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada nggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi, harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCL-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi, bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap. Saya potong Pak Saksi. Ya, baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini? Ya, untuk yang terakhir berapa banyak saya kurang tahu Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus clear angkanya. Clear itu dalam artian cocok. Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang dituning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda. Setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda. Setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu disetting. Harus ditambahkan misalnya 50, maka angkanya tidak akan cocok karena harus dituning, harus disesuaikan. Berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik. Oleh karena itu tidak dimungkinkan maksudnya dimungkinkan saksi pada saat saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa
berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan. Namun itu tetap kita berikan hasil dari Sirekapnya kepada mereka. Tanda tangannya memang kosong. Kemudian itu nanti yang akan dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali. Jadi tidak langsung diputuskan, tapi dibacakan kembali. TPS 1, TPS 2, kelurahan misalnya Kelurahan Menteng itu sampai dengan TPS di dalam kelurahan tersebut selesai. Dan semuanya tadi harus detail. Tidak hanya perolehan suaranya, tapi DPT-nya berapa, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, surat suara yang dipakai berapa, yang dikembalikan berapa, itu harus tercatat angkanya klop. Begitu Mulia. Kalau begitu bisa disimpulkan setelah sampai ke tingkat kabupaten kota sebetulnya sudah clear ya itu. Yang maksudkan clear rekapitulasi. Clearnya artinya angka-angka yang ada di situ hasil rekapitulasinya sudah bersih. Masih ada nggak ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota? Seharusnya sudah clear, tapi kejadian di lapangan itu masih ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota. Oke. Dan itu nanti diselesaikan atau dicatat oleh KPU kabupaten kota yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur ya berarti ya? Di tingkat provinsi. Provinsi ya? Iya. Oke. Kemudian terkait dengan SK 360 rekapitulasi berjenjang berasal dari hasil rapat pleno berjenjang secara manual dari tingkat TPS yang tadi hasilnya adalah C hasil, kemudian di tingkat kecamatan itu adalah D hasil tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi dan KPU RI. Jadi Sirekap ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses-proses yang terjadi dari bawah tadi sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional itu bisa berjalan sesuai dengan hasil suara yang ada di TPS. Namun untuk penyelenggara sendiri tetap menggunakan hasil dari rekapitulasi. Jadi SK 360 itu tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya. Kemudian terkait dengan tanda tangan, apakah Sirekap dapat memvalidasi tanda tangan tadi? Sirekap sudah dilakukan beberapa sistem keamanan, jadi di dalam C plano, saya mohon maaf karena C hasil itu agak sedikit sudah kebiasaan C plano. C hasil plano, C yang besar tadi, itu sudah ada titik. Ada 4 titik di dalam plano besar itu di kanan atas, kiri bawah dan kanan bawah. Itu satu security di mana ketika memfoto harus masuk ke dalam frame tersebut. Kemudian berikutnya ada April text di atasnya itu bahwa surat suara itu atau C plano tersebut itu hanya untuk TPS itu. Jadi di situ nanti akan tercatat melalui Sirekap. Dan juga autentifikasi, tadi ada pertanyaan terkait dengan autentifikasi juga, ini menyambung. Jadi setiap KPPS yang akan menggunakan Sirekap itu sudah kami data sebelumnya. Mulai dari nomor handphone, email, dan kemudian kami lakukan BIMTEK. Dalam rangka apa? Dalam rangka kami pastikan bahwa KPPS yang memegang Sirekap tersebut adalah KPPS yang benar, atas nama yang benar, nomor telepon yang benar untuk TPS tertentu. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Apabila ditukar-tukar, ya berarti dia harus keluar dulu dari handphonenya. Dia bisa pinjam handphonenya, tapi dia harus log out dulu, kemudian dipakai oleh KPPS yang lain. Itu bisa. Dan tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya, harus dibangkitkan lagi kunci pengamanannya untuk KPPS berikutnya apabila tidak mempunyai handphone. Tapi karena ini adalah handphone pribadi, maka seharusnya itu sudah menempel. Nomor telepon kami verifikasi, kami cek apakah Bapak tersebut atas nama yang sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian email juga. Karena untuk mendownload Sirekap itu tidak dikirimkan by APK, tapi melalui aplikasi di Google. Yang mana ketika kita ingin mengupload saja itu sudah dilakukan verifikasi oleh Google dari sisi keamanannya. Kalau Sirekap mobile ini tidak aman, maka akan tertolak, tidak bisa masuk ke dalam Google Play. Ketua,
Ya, silakan. Tadi ada contohnya yang kemarin yang saya ingat, ada di satu lembar tanda tangannya yang atas sama bawah berbeda. Tapi ada di lembar 1 dan di lembar 2 dan lembar 3 itu berbeda. Pertanyaannya jadi, bagaimana si rekap bisa memvalidasi itu? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Jadi bukan di angka, Mas. Jadi kemarin saksi kami itu menyatakan seperti itu. Dan ditunjukkan di sini. Lembar pertama berbeda dengan lembar kedua dan lembar ketiga. Ya, di lembar silakan. pertama. Kira-kira itu. Silakan dijawab, Mas. Siap. Terkait dengan tanda tangan, jadi tanda tangan itu adalah sudah menempel di dalam C plano. Sudah menempel di dalam C plano. Kondisi di bawah itu berbagai macam yang mulia. Apakah misalnya harusnya ada KPPS yang semua KPPS itu kan harusnya menandatangani C plano tersebut. Mungkin karena ada satu kegiatan lain atau yang lain akhirnya bahasanya mungkin bisa jadi itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi secara sirekap bahwa itu menggunakan formulir yang sudah dicetak oleh KPU, maka itu bisa masuk ke dalam sirekap. Untuk isiannya itu bisa berbagai macam. Seperti itu Yang Mulia. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kemudian terkait dengan metadata yang dapat diubah. Nah, benar. Jadi metadata itu sebenarnya dapat diubah kalau Bapak punya foto, kemudian Bapak kirim melalui WhatsApp, maka metadatanya akan dibuka oleh WhatsApp tersebut. Nah, oleh karena itu, KPU untuk menjaga keamanan datanya, tadi juga menyangkut soal bagaimana dari Pak Hakim tadi juga menanyakan bagaimana kalau C hasil tadi itu ternyata tidak langsung dikirim, tapi melalui PPK dan kemudian pada saat rekapitulasi baru dibuka dan kemudian di sana difoto. Nah, metadatanya inilah yang menempel di dalam image tadi. Jadi ketika memfoto maka nempel di dalam image. Nah, ketika image-nya itu diedit, maka metadata yang ada di image C tadi itu akan berubah. Jadi kalau kami tempelkan ini metadata yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya yang as-if tadi, maka itu akan dihapus, itu bisa dihapus. Tapi karena ini nempelnya di image-nya, jadi kalau kita download dari pemilu 2024, itu kita download, kemudian di sana ada terlihat kode di paling belakangnya, maka itu kami pastikan adalah hasil yang asli dari sirekap. Tapi kalau ternyata data tersebut sudah diedit, sudah dimanipulasi sehingga metadatanya itu berubah, maka kami pastikan itu bukan keluar dari sirekap. Mungkin edit Photoshop, mungkin editor-editor yang lainnya. Jadi untuk metadata yang kami pastikan bahwa yang keluar dari pemilu 2024 itu adalah metadata yang asli dari sirekap. Kemudian apakah bisa menjamin hasil C itu yang jika tidak ada internet yang difoto tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila tidak ada internet maka C hasil tersebut bisa dibawa, bisa bergeser si KPPS-nya. Namun pada sebelum masuk ke situ KPPS sudah melaksanakan tugasnya, sudah menempel plano tersebut kepada masyarakat, sudah menghitung secara manual melalui lidi-lidinya, kemudian hasilnya difoto, disimpan di dalam handphonenya, kemudian mungkin dia bergeser, apakah 500 meter, apakah 1 kilo atau 2 kilo untuk mendapatkan sinyal. Ketika mendapatkan sinyal maka dapat dikirim gambar yang ada di fotonya tadi melalui internet. Dan juga dapat dikirim kepada si saksi tadi. Jadi kami sudah punya beberapa langkah mitigasi apabila kondisi-kondisi itu tidak bisa dilaksanakan di TPS. Termasuk salah satunya adalah ketika KPPS tersebut memang tidak mempunyai handphone, kemudian tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut, maka tugas PPK itu untuk memfoto dalam rangka apa? Agar masyarakat itu bisa tetap mengetahui hasil rekapitulasi di tingkat TPS di wilayahnya meskipun tidak punya internet. Nah, itulah tugas dari PPK untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tadi. Kemudian sirekap dengan banyaknya masalah apakah melanggar prinsip pemilu. Sirekap ini adalah sistem yang hidupnya itu pendek. Kemudian kita tahu bahwa dengan luasan
pengguna yang di saat yang bersamaan, maka Sirekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam labs. Karena penggunanya, SDM-nya berbeda-beda, wilayahnya, geografinya berbeda-beda, kemudian device-nya juga berbeda-beda, sehingga pada saat kita melakukan uji coba dengan 500 orang, dengan 1000 orang, itu hasilnya akan berbeda dengan 800 ribuan orang. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan bahwa kesalahan di Sirekap itu sekitar antara 1 sampai 2%. Kalau jumlah TPS kita adalah 820 ribuan, maka 1%-nya saja itu sudah sekitar 8 ribuan TPS yang mempunyai kesalahan. Dan itu menurut saya masih bisa diperbaiki untuk angka-angkanya, karena tadi ada mitigasi-mitigasi terhadap angka-angka yang bisa dimunculkan oleh Sirekap. Kemudian berikutnya ada surat KPU untuk menunda rekapitulasi berjenjang. Yang saya tahu ini tidak muncul dari KPU RI, dan kami juga tidak melihat KPU RI mengeluarkan surat edaran tersebut. Kemudian apakah itu digunakan untuk melakukan perubahan data pada saat diminta untuk, saya tidak melihat, maksudnya KPU tidak mengeluarkan surat tersebut dan ternyata ada penundaan digunakan seperti yang tadi pemohon sampaikan, itu tidak dilakukan. KPU RI hanya melakukan perbaikan data atas masukan dari masyarakat bahwa ditemukan jumlah pemilih melebihi dari 300, melebihi dari suara sah. Itu yang KPU lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan apakah Sirekap ini masih bisa ditampilkan kepada masyarakat dan masyarakat tidak muncul keraguan. Dan itu terus dilakukan oleh KPU RI sampai kurang lebih 2 minggu untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data konversi OCR yang ada dari C hasil tersebut. Jadi menurut dipersingkat Mas, sudah 1 jam ini. Ya, baik. Jadi menurut saya itu tidak melanggar dari prinsip pemilu. Kemudian untuk surat berjenjang dari KPU tidak ada. Kemudian tarikan tanda tangan tadi yang ditipek menurut saya tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada pengaman dan isi dari C hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi isinya ya. Tanda tangan merupakan salah satu isi dari C hasil tadi. Kemudian apakah C hasil digunakan cross check pada rekap berjenjang? Digunakan cross check pembanding oleh para saksi, oleh para tim sukses. Kemudian privasi penggunaan handphone. Jadi handphonenya tadi memang milik KPPS. Kemudian kami melakukan verifikasi, autentifikasi sebelum si rekap tersebut diinstal di dalam handphone mereka. Dan kemudian diinstal kami juga masih melakukan verifikasi kembali apakah orangnya itu adalah orang KPPS dengan TPS yang sesuai dan kemudian sesuai dengan SK KPU atau tidak, itu kami lakukan cross check. Itu di tingkat mana? Di tingkat KPU RI. Jadi enggak sampai, kan itu handphone itu kan ada di daerah-daerah. Di daerah. Terus bisanya gimana caranya itu? Jadi pada saat rekrutmen KPPS kami sudah meminta nomor handphone yang mulia. Kemudian nomor handphone itu yang kami hubungi melalui WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp itu muncul tokennya. Dan di token itu maka si KPPS bisa melakukan autentifikasi untuk bisa login ke dalam Sirekap. Itu berarti 800.000 lebih ya? Kalau totalnya 1.600.000 yang mulia. Karena satu TPS itu ada 2. Ada 2 ya? Iya. Kemudian untuk foto yang diambil itu autentifikasinya bagaimana di Sirekap tadi sudah saya sampaikan juga, ada titik-titik di dalam Sirekap, kemudian ada kunci-kunci yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwa foto tersebut sudah ada kunci yang dibangkitkan dari Sirekap dan itu bisa dipertanggungjawabkan apabila ingin dilakukan pengujian terhadap
foto tersebut asli atau tidak aslinya. Kemudian ada 154.000 data yang bermasalah. Ini izin Yang Mulia sedikit menjelaskan. Di dalam C hasil itu banyak sekali elemen datanya, banyak sekali kolomnya. Yang pertama misalnya berapa jumlah DPT dan itu dibaca oleh OCR. Kemudian pemilih yang hadir berapa, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berapa. Kemudian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon itu berapa. Apabila ada satu elemen data saja di dalam satu C hasil tadi, maka KPU sudah menghitung itu adalah kesalahan satu TPS. Itu baru PPWP. Kita punya 5 dari pemilu yang ada ini. Jadi apabila ada satu, misalnya di DPD saja, itu ada kesalahan konversi dari OCR menjadi data, kami menganggap bahwa TPS tersebut ada kesalahan. Jadi cukup banyak memang kalau dihitung dari TPS, tapi kami punya data elemen apa saja yang diperbaiki dari Sirekap tersebut. Kemudian untuk hak edit, untuk PPWP memang ada di kabupaten kota, karena untuk mempercepat proses yang ada di TPS, dan itu juga kami lakukan di Sirekap sebelumnya, bahwa untuk pengeditan itu bukan mengedit merubah, tapi membenarkan sesuai dengan C hasil. Jadi itu haknya ada di kabupaten kota. Ya, berikutnya terakhir dari dari pihak terkait yang belum. Iya, izin Yang Mulia. Dan tadi yang Prof. Arsul sudah masuk ya, Prof. Ya, silakan yang pihak terkait yang belum. Ya, izin Yang Mulia. Terkait dengan apakah Sirekap dimungkinkan adanya virus atau Sirekap bajakan atau Sirekap yang berisi malware, itu kami pastikan bahwa sistem yang ada di Sirekap itu sudah kita upload ke dalam Google. Sama seperti kita ketika mendownload WhatsApp, mendownload Waze, kita percaya saja dengan Google. Karena sudah dilakukan verifikasi oleh Google, sehingga kita ketika mendownload dari Google, kita percaya itu adalah software yang sudah valid, sudah sesuai dengan aturan atau aturan kebijakan yang ditetapkan oleh Google berdasarkan dari keamanan yang ada. Dan Sirekap itu tidak kami share APK-nya. Jadi kami pastikan bahwa apabila menggunakan Sirekap dari Google, itu adalah Sirekap yang asli. Dan Sirekap dengan waktu yang pendek, yang tadi masa hidupnya pendek tadi, saya juga agak ragu apakah akan ada yang membuat yang membuat virusnya atau yang membuat malwarenya, karena begitu di-upload, besoknya langsung digunakan, dan setelah itu langsung dimatikan, karena memang di KPPS tidak lama. Kemudian Sirekap apakah satu-satunya alat bantu atau satu-satunya cara untuk mendapatkan angka? Jadi Sirekap ini memang untuk membantu melihat kecocokan data yang ada di TPS dengan data yang muncul pada saat rapat pleno. Jadi cara lain bisa dengan memfoto sendiri. Jadi para saksi boleh memfoto sendiri di TPS, kemudian membawa foto tersebut ke PPK pada saat rapat pleno dan menyampaikan keberatannya apabila terjadi perbedaan. Jadi bukan satu-satunya alat bantu dan bukan satu-satunya cara, bisa menggunakan metode yang lain. Apakah dari KPU akan melakukan investigasi terhadap tanda tangannya yang ditampilkan? Saya belum bisa menjawab ini. Kemudian Sirekap sebagai alat bantu mempengaruhi perolehan suara secara berjenjang atau bahkan bisa menambah perolehan suara? Tidak. Sirekap saya sampaikan sebagai alat bantu untuk masyarakat mengecek, mencocokkan hasil TPS sampai dengan tingkat di atasnya. Jadi bukan Sirekap sebagai alat untuk merubah perolehan suara atau menambah perolehan suara. Sirekap hanya menampilkan data dari hasil-hasil di tingkat berjenjang, mulai dari TPS yang disebut C hasil, kemudian D hasil kecamatan, D hasil kabupaten, D hasil provinsi, dan juga KPU RI.
Kemudian Sirekap dengan OCR dan tadi sudah izin yang mulia. Ya, sudah. Kemudian untuk tugas dari KPPS berapa lama mengupload ini berbagai macam, jadi tergantung dari daerahnya. Ada yang internetnya bagus, kemudian dia sudah. Tadi itu sudah dijawab Pak Ketua KPU. Siap, antara baik. 8 sampai 15 jam ya. Jam. Oke. Cukup saya kira. Cukup. Terima kasih yang mulia. Klarifikasi yang mulia. Tadi Mas Refli. Ya, tadi saksi mengatakan penundaan itu tidak ada dalam jawabannya, tapi ini ada 2 berita yang bisa dikonfirmasi, satu dari Kompas, satu dari Detikcom, yang mengatakan bahwa bahkan ini ada quotation dari Ketua KPU. KPU jelaskan alasan penghentian sementara rekapitulasi pemilu 2024. Tingkat kecamatan. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui ada penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan. Hasyim menyebut hal itu dalam rangka untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi dalam kurung Sirekap sesuai dengan formulir model C, catatan penghitungan suara di TPS hasil di wilayah masing-masing. Itu bisa gimana Mas itu? Beliau tadi mungkin mengatakan KPU dan bahkan kami sudah melaporkan juga. Ada dia apa laporan ya? Laporan. Ya. Laporan ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Oke. Soal Nanti penghentian itu. Bawaslu karena penghentiannya alasannya dikaitkan dengan Sirekap, perbaikan Sirekap itu kan aneh menurut kita. Ya, coba direspon. Saksi bisa merespon nggak? Kalau nggak bisa, Ketua KPU aja yang merespon. Iya, silakan. Pak Ketua KPU. Terima kasih majelis. Sependengaran saya, saudara kuasa hukum tadi bertanya, apakah ada surat KPU tentang penundaan RKPPK? Kalau pertanyaan surat KPU, tidak ada suratnya. Terima kasih. Pertanyaannya surat soalnya tadi. Surat itu kan instrumen, tapi fakta penundaan itu ada apa enggak? Ada enggak itu? Kalau penundaan itu tidak ada. Yang ada adalah bagi PPK yang tampilan Sirekapnya itu kan tampilan itu ada 2, foto, image, dan kemudian hasil konversi angkanya. Ini yang sudah berkali-kali kita bahas bahwa ada ketidaktepatan pembacaan OCR itu kalau kemudian tampilan ini ditampilkan sementara rekap itu membuka kotak suara dan mengambil C hasil plano TPS yang asli itu kemudian berbeda kan jadi problem. Maka kemudian bagi yang ada situasi seperti ini maka rekapnya yang tidak ada masalah jalan karena di satu kecamatan kan tidak semuanya kejadian seperti itu. Tapi bagi yang sedang ada problem yang itu dilewatkan dulu dilanjut dengan yang tidak ada masalah. Maksudnya begitu. Oke, cukup. Terima kasih ya Pak Sandri. Tapi Pak Hasyim, seluruh kotak suara dan surat suaranya itu masih tersimpan dengan baik ya? Terima kasih majelis. Jadi kotak suara yang dari TPS itu semuanya sekarang di dalam gudangnya KPU Kabupaten Kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Andre atas keterangannya. Semoga bermanfaat. Siap. Untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dari siap. Mana ya? Izin undur diri yang mulia. Oh silahkan. Saya kira mau kemana? Mau buko apa? Silahkan. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.